Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Untuk melakukan introspeksi, menghitung, melihat apa yang sudah dikerjakan dalam sehari tersebut. Membuat perhitungan-perhitungan. Seperti para pebisnis yang bermitra di dalam usaha bisnisnya, itu akan membuat hitungan-hitungan yang detail dan konkret agar supaya jangan sampai ada hak mereka di dalam kerjasama bisnis itu kemudian tidak didapati atau diambil oleh mitranya karena dia tidak mencatat secara rapi apa yang kemudian menjadi hak dia. Bagaimana tadi seorang pebisnis selalu membuat perhitungan akan keuntungan daripada bisnisnya, maka hendaknya juga setiap orang yang beriman setiap harinya memperhitungkan apa yang sudah dia kerjakan. Lalu paragraf ketua Syekh Shalih Al-Munajjid menulis wa ma'asi an-nafsi katsiratun. Dosa-dosa kita sesungguhnya hari-hari banyak kita buat. Wa khairun lil mar'i an yuhasiba nafsahu kulla yawmin qabla an ya'tiya yawmun yuhasabu fihi ala umrihi daf'atan wahidah. Maka sebaiknya setiap orang melakukan muhasabah terhadap dirinya setiap hari sebelum nanti akan datang hari di mana akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sekali hisab secara sekaligus, yaitu ketika amal-amal manusia nantinya akan dihisab oleh Allah pada hari akhirat nantinya. Diangkat satu kisah. Ini diambil dari kitab Al-Aqibatu fi Dzikril Maut di halaman 31. Al-Aqibatu fi Dzikril Maut. Apa kisahnya? Kana rajulun yuhasibu nafsahu. Ada satu orang, dia pernah satu ketika dia menghisap dirinya, menghitung-hitung dirinya. Fa hasaba yauman sinina umrihi. Maka dia hitunglah berapa umur dia sudah. Di antara muhasabah yang dia buat adalah menghitung sudah umur berapa dia. Fawajadaha sittina sanatan. Maka dia dapati bahwa dia sudah berumur 60 tahun. Fahasaba ayyamaha. Lalu 60 tahun itu dia hitunglah kalau dibagi ke hari berapa hari. Fawajadaha 21,000 yawm wa 500 yawm. Maka dia temukanlah dalam 60 tahun itu kalau dibagi ke hari, maka menjadi jumlahnya adalah
khamsimi'ah yaum. Menjadi berapa? 21.500 tahun. 500 hari. 60 tahun. Ya. Ini dihitung, barangkali saya tidak hitung ini ya. Yang dihitung adalah secara hijriyah, secara qamariyah, bukan secara masehi. 60 tahun sudah dia hidup. Maknanya 21.500 hari. Fasarakha sarkhan wa kharra maghsyian alaihi. Maka berteriaklah orang ini, seraya kemudian dia tersungkur dan pingsan. Falamma afaqa, setelah dia sadar lagi dari pingsannya, qala, dia berkata, ya wailatah, ana ati rabbi biwahidin wa 20,000 dzambin wa 500 dzamb. Dia mengatakan, ya wailatah, celakalah saya. Ana ati rabbi, saya datang menghadap kepada Tuhanku, biwahidin wa 20,000 dzambin wa 500 dzamb, dengan membawa 21.500 dosa. Membawa 21.500 dosa. Berarti ini satu hari satu dosa. Yaqulu hadha law kana dhanbun wahidun fi kulli yawm fa kaifa bi dhunubin katsiratin la tuhsa. Ini dikatakan apabila dosa setiap hari satu aja yang dibuat, maka 60 tahun hidup 21.500 dosa. Bagaimana dengan orang yang setiap harinya dosanya enggak kehitung? Kalau kita kali jadi berapa dosanya? Thumma qal, orang ini lanjut kemudian berkata, alayya ammartu dunyaya wa kharrabtu ukhraya. Ini ungkapan menyesal. Saya telah berusaha untuk hidup makmur di dunia saya. Saya telah berusaha pelontang-pelanting, ini saya tambah. Dan tidak salah secara bahasa Arabnya ketika dia katakan, ammartu dunyaya wa kharrabtu ukhraya. Saya telah berusaha pelontang-pelanting untuk bagaimana hidup makmur mewah di dunia. Wa kharrabtu ukhraya, dan saya telah menghancurkan kehidupan akhirat saya. Wa asaitu maulaya, kemudian saya juga bermaksiat kepada Tuhanku. Thumma la ashtahi an-naqlata minal
umrani ilal kharabi. Kemudian saya tidak bernafsu, tidak berkeinginan untuk berpindah dari kehidupan dunia kepada kehidupan akhirat. Wa kaifa ashtahi an-naqlata ila daril kitabi wal hisabi wal itabi wal azabi bila amalin wala thawabin. Bagaimana kemudian saya berkeinginan untuk berpindah ke dunia, atau bukan ke dunia, berpindah ke alam di mana saya akan menerima rapor dari amal saya, akan dihisab, akan diazab, sementara saya tidak punya amal, tidak punya pahala. Ini kisah tadi saya sebut diambil dalam kitab Al-Aqibatu fi Dzikril Maut. Jamaah yang mulia, kalau kita melakukan juga seperti dilakukan orang ini, berapa umur kita sekarang? Kemudian kalau kira-kira saja satu hari kita buat satu dosa, maka sudah berapa dosa kita kepada Allah? Itu kalau satu hari satu. Bagaimana, mohon maaf jamaah yang mulia, orang-orang yang dengan dunia maya sekarang, hari-hari, bukan sekali, kalau satu hari mungkin berkali-kali gibah untuk orang lain. Satu hari berkali-kali fitnah orang lain di media sosial. Hari-hari, bukan sekali, berkali-kali di media sosial buka gambar-gambar yang porno, atau minimal gambar-gambar yang tidak menutup aurat. Berapa kali sudah tengok dalam satu hari? Saya pikir ini berkali-kali. Nah, kalau berkali-kali, kawan, dikali dengan umur kita sekarang, berapa udah dosa kita? Maka jamaah rahimakumullah, langsung kita kaitkan dengan menyambut bulan Ramadan, bahwa bagi setiap orang yang beriman, kita tidak bicara orang yang tidak beriman, karena orang yang tidak beriman, kayak manapun dia baik di dunia ini, banyak dia kebaikan di dunia ini, banyak jasa kemanusiaannya di dunia ini, banyak sumbangsih ilmunya, banyak sumbangsih hartanya untuk kemanusiaan, maka dia tidak akan dapat balasan akhirat. Maka dia tidak punya nasib baik di akhirat. Dan ini dalilnya final, sehingga tidak ada beda pendapat para ulama. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Siapa yang memilih agama selain daripada Islam, falan yuqbala minhu, tidak akan diterima amal-amal kebaikan dia di dunia. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Orang macam ini di akhirat nanti menjadi orang-orang yang rugi, orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka. Jadi kita bicara hanya orang beriman. Bagi setiap orang yang beriman, untuk menjalani kehidupan akhirat, yang itu kehidupan selama-lamanya, kehidupan yang sesungguhnya,
yang diawali dengan kematian, inilah awal kehidupan akhirat adalah diawali dengan kematian. Maka mulailah orang tersebut menjalani hidup di terminal namanya adalah alam barzakh. Dalam kajian akidah, alam barzakh ini disebut dengan istilah fatratut tarabbus atau fatratul intizar, masa menunggu. Apa yang ditunggu? Ditunggu dunia ini kiamat, kemudian manusia ini dibangkitkan kembali. Berapa lama nunggu? Nggak ada yang tahu, karena nggak ada yang tahu kiamat kapan. Tapi yang pasti kan sangat lama menunggu ini. Dalam akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita meyakini dengan dalil-dalil dengan derajat yang sahih bahwa ada azab kubur, ada nikmat kubur. Bagi orang mukmin apa azab kubur, apa nikmat kubur? Tergantung dengan apa? Selain daripada dia yang sudah punya modal iman, adalah amal solehnya. Adalah amal solehnya. Kemudian nanti ketika dibangkitkan manusia ini dikumpulkan di mahsyar, huru haranya sangat berat. Bagaimana keadaan orang-orang yang beriman di mahsyar? Lagi-lagi tergantung kepada amal salehnya. Bagaimana dia? Apakah akan langsung masuk ke surga atau dihisab dulu? Tergantung lagi kepada amal salehnya. Kalau dihisab seberat apa dan selama apa dia menjalani hisab, tergantung lagi kepada amal saleh dia. Selanjutnya dia akan ditimbang amalnya. Akan berat mana? Fa amma man thaqulat mawazinuh. Orang yang ditimbang amalnya ketika amal salehnya lebih berat daripada maksiatnya, dosanya, fahuwa fi 'ishatir radiyah. Orang ini akan ada dalam kehidupan yang diridhai. Maknanya adalah dalam kehidupan kesenangan dalam surga. Wa amma man khaffat mawazinuh. Yang timbangan amal-amal salehnya itu ringan, lebih berat maksiatnya, fa ummuhu hawiyah. Maka tempat kembali dia adalah neraka. Yang dinamakan dengan istilah hawiyah. Hawiyah itu dalam bahasa Arab artinya jurang yang dalam. Maka orang yang jatuh dalam jurang namanya hawa yahwi. Masuk ke dalam neraka yang sangat dalam. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Setelah itu dia akan berjalan di atas sirat yang dibentangkan di atas neraka. Bagaimana cara dia berjalan? Semudah apa, sesusah apa? Tergantung amal salehnya. Apakah dia akan bisa sampai kemudian melewati jembatan itu dan masuk surga, atau akan tercemplung ke dalam neraka? Tergantung amal salehnya. Maka orang mukmin, mohon maaf, tidak cukup modalnya saya sebagai orang beriman. Betul, ini akidah juga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Apa akidahnya jamaah yang mulia? Setiap orang yang mati dalam keadaan beriman, itu pasti dia pada akhirnya akan dimasukkan ke dalam surga dengan imannya, tapi setelah terlebih dahulu diazab di neraka karena maksiat-maksiatnya. Maka amat keliru kalau orang kemudian pede. Dengan apa?
Saya ini kan orang beriman, walaupun enggak sholat, walaupun enggak puasa, kan ujung-ujungnya juga akan masuk surga. Betul. Itu tidak salah. Ada dalil-dalil yang kuat tentang itu. Tetapi yang perlu kita camkan apa? Bahwa pertama, kalau saja kita ambil masa yang paling singkat umpama, satu orang mukmin karena dosanya dia diazab dulu dalam neraka 1 hari saja. Maka 1 hari akhirat itu hitungan dunia 1000 tahun. Jadi kalau satu orang mukmin tadi karena maksiatnya tidak masuk ke surga, langsung transit dulu di neraka, diazab 1 hari 1000 tahun dunia. Kayak mana lamanya? Kemudian bandingkan panasnya api neraka berbanding api di dunia. Itu dalam hadis dengan derajat yang sahih adalah 100 kali lipat. Kalau mau coba bakar arang. Setelah dia merah, genggam beberapa detik di genggaman kita bara api itu. Tahankah kita atau menjerit kita? Api neraka 100 kali lipat lagi panasnya dari itu. Maka kalau kita diazab 1000 tahun dunia dengan panasnya tadi 100 kali lipat, bagaimana kira-kira? Rasanya jamaah, jangankan hitungan 100 tahun dunia, hitungan detik pun dilempar hitungan detik. Kalau begitu panasnya, maka ya, tidak boleh tadi orang mukmin pede dengan saya ke orang beriman. Ujung-ujung bagaimanapun kan masuk juga surga. Betul, ujung-ujungnya. Tapi sebelum itu Anda transit di neraka. Bagaimana dahsyatnya azab neraka? Maka yang sudah kita baca di kitab A'malul Qulub, bagaimana para sahabat Nabi, ya, bagaimana salafus saleh, orang yang sangat zuhud, orang yang sangat wara, orientasi hidupnya adalah akhirat, hampir tidak ada maksiat, tapi begitu takut masih ke azab neraka. Begitu tidak yakin bisa selamat dari azab neraka. Jamaah rahimakumullah, kita sudah baca di kitab ini yang lalu, kita ulang saja. Ketika Al-Imam Hasan Al-Basri, kalau di dunia Islam ya, mesti orang disebut Hasan Al-Basri, ya, harusnya diketahui ini tabi'in besar, Al-Hasan Al-Basri. Rujukan di hadis, rujukan di tafsir, rujukan di fikih, rujukan di kajian agama, ini tabi'in besar Al-Hasan Al-Basri. Orang yang alim besar, orang yang zuhud, orang yang wara, orang yang bertakwa. Ketika beliau dalam sakratul mautnya, datang seorang ulama dan perawi hadis, Hammad ibn Salamah. Lalu kemudian Hammad ibn Salamah berkata kepada Hasan Al-Basri, engkau sudah aman dari apa yang engkau takuti. Artinya melihat Al-Imam Hasan Al-Basri, Hammad ibn Salamah yakin ini orang akan kembali kepada Allah, menjadi orang yang akan dimuliakan Allah. Maka beliau mengatakan, Anda sudah aman dari apa yang Anda takuti, maksudnya dari azab. Anda akan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala.
Apa kata Al-Imam Hasan al-Basri? Adakah orang seperti saya ini bisa selamat daripada azab neraka? Apakah Anda berharap supaya saya selamat daripada azab neraka? Kata Hamad ibn Salamah, tentu saya adalah mengharapkan Anda adalah orang yang selamat dari azab neraka. Istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin julukannya, ibu para wanita mukminah semuanya, Aisyah radhiyallahu anha. Dalam kitab ini juga diceritakan, ketika seorang tabi'in datang untuk kemudian bertemu dengan Aisyah radhiyallahu anha, maka ketika dia tiba, dia dapati Aisyah sedang salat duha. Dan Aisyah membaca satu ayat yang bunyinya adalah Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Allah memberi rahmat kepada kami dan melindungi kami daripada azab neraka yang sangat-sangat dahsyat pedihnya. Ketika Aisyah membaca ayat ini, Aisyah menangis dan terus mengulang ayat ini, famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Terus diulang sampai tabi'in ini bosan. Karena Aisyah tidak kunjung ruku, terus saja ayat itu diulang sambil menangis. Maka dia kemudian berpikir, saya ada perlu belanja di pasar. Ini kalau saya tunggu, nggak tahu kapan akan selesai. Aisyah, biarlah saya pergi dulu ke pasar belanja. Pergilah orang ini ke pasar, kemudian dia belanja. Selesai belanja dia balik lagi untuk menemui Aisyah. Aisyah masih pada ayat yang sama dan dalam hal yang sama, belum rukuk mengulang-ulang ayat tadi. Begitu takut kepada azab neraka. Begitu meminta Allah berlindung daripada azab neraka. Memang sudah kita sebutkan di sini, kalau orang mukmin adalah orang yang selalu merasa dirinya ini banyak dosa, banyak kurangnya, sehingga selalu berusaha untuk mendekat kepada Allah, memperbaiki, memohon keampunan. Tapi orang-orang yang fasik hari-hari maksiatnya, Masya Allah, pede saja, merasa itu tidak salah. Nah, oleh karena itu jamaah rahimakumullah, tadi yang dibutuhkan oleh setiap orang beriman untuk menjalani kehidupan akhirat adalah amal saleh. Dan amal saleh ini kapan dibuat? Di masa hidup dia di dunia. Maka Allah dalam surat Al-Kahfi itu ketika menyebutkan al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya, di ayat 46, harta, anak-anak, perhiasan hidup di dunia. Jelas, ini kesenangan hidup di dunia. Lalu Allah melanjutkan apa? Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Apa makna wal baqiyatus salihat? Amal-amal saleh ini lebih baik di sisi Allah pahalanya daripada punya harta yang banyak, punya anak yang banyak. Jauh amal-amal saleh lebih baik. Wa khairun amala, ini harus menjadi cita-cita terbaik setiap mukmin apa? Memperbanyak amal-amal saleh.
Allah menyebutkan dalam Al-Quran beberapa kali di beberapa tempat penyesalan orang-orang yang mati masa hidupnya tidak dia pergunakan memperbanyak amal saleh, minta kembali lagi ke dunia. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 99, ayat 100, Rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Wahai Tuhanku, balik lagi aku ke dunia untuk aku buat amal-amal saleh yang dulu tidak aku buat, aku sia-siakan. Kemudian dalam surat Fatir ayat 37, wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum wa ma tazakkara fihi man tazakkar wa ja'akumun nadhir. Mereka menjerit dalam neraka, lalu mereka berkata, wahai Tuhan kami, balik lagi kami ke dunia untuk kami buat amal-amal saleh dulu kami sia-siakan. Ini tidak ada peluang lagi. Allah mengatakan, awalan nu'ammirkum. Kau sudah pernah diberi dulu kesempatan hidup di dunia. 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 50 tahun. Waja'akumun nadhir, sudah datang yang memberi peringatan. Apa lagi? Maka jamaah yang mulia, kasih sayangnya Allah kepada umat Nabi Muhammad ini, Allah sediakan di setiap tahun itu 1 bulan yang Allah khususkan utamanya untuk apa? Untuk menabung dari amal-amal soleh. Inilah dia bulan Ramadan. Salah satu keagungan yang dahsyat dari bulan ini dalam hadis Nabi katakan dalam khutbahnya di hari akhir daripada bulan Sya'ban apa? Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di bulan Ramadan ada 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan di luar malam itu. Apa maknanya kata para ulama, termasuk Imam An-Nawawi mengatakan dalam kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i, bahwa membuat satu amal saleh di malam itu, malam Lailatul Qadar, itu pahalanya, kelipatannya lebih baik daripada melakukan amal saleh lebih dari 1000 bulan di luar malam itu. Ini bulan melipat gandakan pahala bagi orang-orang yang beriman dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan apa? Permintaan beliau kepada kita, fa'arullaha min anfusikum khaira. Tolong tunjukkan dari diri kalian banyak amal-amal saleh yang kalian kerjakan selama bulan Ramadan. Belum tentu kita akan punya lagi kesempatan bertemu dengan Ramadan tahun berikutnya. Maka oleh karena itu, mari kita gunakan sebaik-baiknya untuk tadi memperbanyak amal-amal saleh kita di bulan kelipatan pahalanya yang Allah istimewakan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.